warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Fadila, Stambuk A1J1180050. Saya salah satu praktikan anatomi fisiologi manusia yang merupakan anggota kelompok 3. Praktikum ini diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI. Asisten saya sendiri, Kafiran Sahid. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf volunteer. Ini adalah gambar yang telah saya buat. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh, baik yang terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Sistem saraf berfungsi sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Selanjutnya, struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Selanjutnya, jenis-jenis sistem saraf kranial. Nervus cranialis atau saraf kranialis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus cranialis, yaitu yang pertama, olfaktori. Saraf olfaktorilah yang berperan dalam penciuman. Saraf tersebut mengirimkan informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar, terletak di foramina penciuman. Yang kedua, optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina masuk ke otak, sehingga kita bisa mengenali objek. Yang ketiga, okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otak serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Yang keempat, troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Yang kelima, trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar yang memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Yang keenam, abdesum. Saraf abdesum bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Terletak di celah orbital superior. Yang ketujuh, fasial. Saraf fasial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik, seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior digastrik otot stylohoid, dan otot stapedius
juga menerima rangsa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekretomotor inervasi ke kelenjar ludah, kecuali parotis dan kelenjar air mata. Yang kedelapan, vestibuloklear. Saraf vestibuloklear berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi, penting untuk keseimbangan dan gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran. Terletak di internal kanal akustik. Yang kesembilan, glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Yang kesepuluh, vagus. Memiliki berbagai fungsi mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensori di saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Yang ke-11, aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Yang ke-12, hipoglosus. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Baik, itulah hasil penjelasan saya tentang sistem saraf volunter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.